A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul lisani yafqahu qawli. Kenapa teteh sayang? Enggak kelihatan. Mau duduk atau berdiri? Akara di dia ustaz di titah-titah. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dikumpulkan di sebuah tempat yang senantiasa kita cintai dan senantiasa kita banggakan, yaitu di sekolah kita tercinta SMK 14 Bandung. Tepuk tangan buat semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita masih diberikan kenikmatan hidup. Alhamdulillah, Kang Boni lihat di sini semuanya masih hidup insyaallah. Dan yang kedua adalah kenikmat sehat. Nikmat hidup tidak ada artinya kalau tidak sehat. Sehat tidak hidup percuma. Nikmat hidup terasa nikmat ketika sehat. Coba diberikan sakit nggak nikmat. Oh, bere nyeri beuteung hitut ge power mah. Asli. Oh, cobaan. Ya. Bere nyeri huntu teu puguh sok. Rek dahar sebelah teu bisa. Nyeri huntu masuk. Waduh, ningali cilor ge geuleuh we. Nah, sebelah nggak enak, kemudian dahar naon deui tahu bulat nggak enak, semuanya nggak enak karena sakit huntu ya. Sakit. Oh, yang disunat sok dan nyeri, yang PMS sok nyeri. Laki-laki nggak akan paham gimana sakitnya PMS. Udah. Jadi kalau laki-laki cuma sekedar bisa memberikan kenyamanan, mohon maaf. Tuntun ibu, astagfirullah, keceplosan. Nikmat hidup, nikmat sehat. Hidup tidak akan terasa nikmat kalau tidak sehat. Maka nikmat hidup, nikmat sehat. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengutip dari kata kalimat Rasulullah SAW bersabda, yang pertama, ni'matani makbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihat wal faraq. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu dengannya. Yang pertama, sehat. Yang kedua, waktu luang. Kalau ada sehat, ada waktu luang, biasanya terserang penyakit. Namanya penyakit malas. Horeams. Horeams. Kalau kata Bunda Heni, lazy. 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 Bunda Heni resepnya macet gitunya, Bunda Heni resep. Malas, maka ketika ada nikmat hidup, nikmat sehat, jatuhnya jadinya malas biasanya. Maka Rasulullah SAW kemudian memberikan kepada kita sebuah doa yang luar biasa. Datang seorang sahabat bertanya, ya Rasul, saya teh hidupnya kok hoream gini ya? Ngapa-ngapain malas? Apa doanya ya Rasul? Allahumma inni auzubika minal hammi wal hazan, auzubika minal adzi wal kasal, auzubika minal jubni wal bukhl, auzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Doa berlindung dari rasa malas. Maka ketika ada nikmat hidup, nikmat sehat, bersyukur. Tapi nikmat yang paling besar, nikmat apa? Nikmat iman dan nikmat Islam. Faman yuridillahu wa yadiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Allah berkehendak memberikan cahaya nikmat iman dan Islam kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun berkehendak memberikan kemudian kesesatan kepada manusia seandainya ia enggan memilih jalan takwa. Apa yang akan dirasakan oleh manusia itu? Doyikon harajan karena yasu'adu fis sama. Dadanya sesak lagi sempit seperti mendekati langit, resah, gelisah, gundah, gulana, sedih yang tidak berkunjungan karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf ya kalau terlalu cepat gak nih? Oh ya. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Maka nikmat inilah ketiga nikmat yang luar biasa. Tuh sekian saja tausiah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Anu bobogohan aya kene. Masih ada yang pacaran SMA 14, SMK 14? Subhan.
Ayo sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang berpacaran diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya Allah. Ya Allah, seandainya pagi hari ini masih ada yang berpacaran, semoga diputuskan ya Allah. Seandainya pada pagi hari ini masih ada yang senantiasa berharap kembali kepada mantannya, dijauhkan mantannya ya Allah. Seandainya di antara kami ada yang senantiasa ngeceng satu dengan yang lainnya, ya Allah, dihapuskan harapannya ya Allah. Maka jadikan kami siswa-siswi SMK 14 Bandung menjadi single lillah, jomblo fisabilillah. Nih, hoax ya. Siapa yang mau mutusin pacarnya live di sini, Kang Boni kasih 1 juta. Dihitung sampai 3. 1, 2, 3, nyangges semua. Oh. Aneh. Yang sering disakitin cewek atau cowok? Yang sering dikhianati cewek atau cowok? Yang sering dibohongin cewek atau cowok? Yang sering ngebohong cewek atau cowok? Yang sering mengkhianati cewek atau cowok? Yang sering nyakitin cewek atau cowok? Yang pertama, wanita selalu. Yang kedua, kalau pria benar, wanita lebih. Yang ketiga, wanita tidak pernah. Cek aing ge kumaha? Kumaha kira-kira ya? Maka brother and sister fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu jadi korban wanita, yang selalu disakitin wanita, yang selalu dikhianati wanita. Tapi kenapa wanita nggak pernah paham? Dia tahu disakitin, terus dikhianati, sampai dibuat lagunya. Kamu berbohong, aku pun percaya. Apalagi kau melukai, ku tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada. Bayangkan, bro, ulah dikeprokan. Kamu berbohong, aku percaya. Kan beleguk ya teh. Aneh. Saya sepanjang Bu ya, harus disadarkannya begini Bu memang. Jadi aneh. Bobogohan itu sesuatu yang memang rujit ya ini ya. Aneh. Dibohongin percaya, dikhianati nggak peduli. Terus kemudian dikatakan, di mana ada cinta yang seperti aku kayak gini? Iya, kamu lagi tolong. Lihat Quran surat Ar-Rum. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. Dikatakan bahwa fitrahnya manusia itu baik. Setiap manusia itu menginginkan sesuatu yang terbaik. Teteh misalkan seorang wanita, mohon maaf ya, misalkan namanya Dewi. Biasanya kan nama Dewi itu panggilan dedeunya. Mun teu Uwi gitu tah. Mun ngaranna Anissa panggilanna Ica. Mun Anisana rada gendut jadi Cadut, Caca endut tah gitulah. Awewe mah. Mun lalaki mah beda-beda nya. Mun lalaki mah teu ngoran Rizky, Buur, Daling, Kambing. Sadis. Ya. Malah halus-halus, Robi, wah subhanallah, Robi, ngan rada hidung di geruan maghrib, kan luar biasa. Coba, laki mah sadis. Nih, akhwat, laki-laki itu kadang begini nih brother, urang-urang mah, sadis di depan, manis di belakang. So, laki mah pun panggil teh, bro, kemana mah, yang mana? Hirup kene, gitu. Laki, tapi mun manehna eueuh jarau teh, kamananya si eta kangen urang Jadi mohon maaf akhwat, terkadang laki-laki itu tidak pandai mengatakan cinta. Tapi dia tahu bagaimana mengelola rasa cinta ini. Nah, kalau wanita manis di depan, sadis di belakang. Orang ngageroan uwi deh, imut mun panggil teh, kemana wae sis? Ya ampun. Abayang tuh, panggil 500 meter teh geus kieu teh. Geus kitu sok lagi awewe mah.
Wah, ciwit-ciwit ya, gemes sih. Ya ampun, kamu kemana aja? Ayo tuh, amang ke bumi abdi, nyatum kayaknya abdi ieu bade damel heula ieu teh nya atuh nya diantosnya atuh mau nangan dadah geus jauh. Saya teh bieu geuleuh aing kasih eta mah da. Awewe. Kita. Nih, contoh misalkan ada seorang wanita punya teman namanya misalkan ya, mohon maaf kalau ada kesamaan dalam tokoh ya. Namanya Anissa, Anissa dengan Dewi terus ditanya. Iya tuh cek aing kan. Ya. Anissa sama Dewi misalkan, Anissa teh, Dew misalkan, kenapa kamu mau temenan sama Nisa? Iya, soalnya si Nisa teh orangnya mini sombong, seneng. Aya teh jelema nu kitu. Oh, lalaki, nah resep mana baturan yang si eta? Si eta jelema teh, resep aing mah kasih eta deh, balagu, resep pisan. Nah, mana resep baturan yang si eta? Si eta mah sok maok euy antik jelema teh. Parah. Penjahat-penjahatnya penjahat tetap ketika berteman dengan seorang penjahat, ketika pengen ngerampok, dia cari partner penjahat yang terbaik. Kang Boni punya teman di Tasikmalaya, bikin komunitas namanya Manasik, mantan narapidana Tasik. Iya, mantan hungkulnya, wah ngeri lah pokoknya nama Bronx hidupna ge. Sepanggih curang teh mang mun maok neangan babaturan masih gak kumaha. Terus cek main teh hiji jujur cenah. Kedua cenah pekerja keras cenah. 3 terampil cenah. Keempat solidarity brotherhood. Jadi mun digebugan ngilu digebugan. Ari nyatana sok nu rampok curanmor, 2 orang curanmor, nu hiji digebugan hiji kabur. Artinya pada saat seseorang itu hidup menginginkan sesuatu yang terbaik. Seandainya kita menginginkan pasangan hidup yang terbaik, jangan mendapatkannya dengan cara yang salah, pasti akan bermasalah. Karena sejatinya engkau tidak pernah benar-benar dicintai, sayang. Laki-laki itu cuma manis di mulut. Dibilangin gini, sayang, aku cinta kamu selamanya. A, B, C, D, E. Aku bilang cinta diterima enggak. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, sawah-sawah kupaculi. Tak abus logika gitu tak. Ke seorang laki-laki ketika mencintai seorang wanita belum pada waktunya, jangan pernah percaya dengan cintanya. Tapi nyatanya seorang laki-laki itu ketika benar-benar mencinta ketika dia sudah menikah. Maka ketika Kang Boni mengatakan kepada istri, aku tercinta. Aku kan udah nikah ya. Aku tuh manggilnya suka papap sama mamam kan. Dulu ieu mah budak SD ngagerona ayah bunda. Bunda, ayah lagi apa? Bunda, ayah lagi main kaleci. Kan geuleuh. Coba. Oh, aku kan udah enak manggilnya mamam sama papa. Terus kemarin nelfon istri aku, itu kan cerita dulu ya, ini dikit ya. Assalamualaikum, papa lagi di mana? Masih di Bali sayang. Papa nggak kangen sama mama. Terus aku bilang, mam, rindu tidak harus selalu bertemu. Ada banyak cara dalam menuntaskan rindu. Aku selalu menemukanmu, tidak dengan mataku, tapi dengan hatiku. Langsung eta mah pas di video call teh keur ngagegel guling we pamajikan teh. Oh, tweet cenah gitu. Maka seorang wanita ketika kemudian bercinta dengan cara yang salah dan bersalah, pasti yang selalu disakiti wanita. Kenapa? Karena wanita sejatinya cintanya suci, murni, bersih. Lihat. Yang punya rahim, laki-laki atau wanita? Wanita. Emang misalkan hamil di luar nikah, laki anu hamil? Enggak, wanita, kecuali antum binatang laut gitu, bintang lautnya kan gitu, kuda laut kan gitu, kuda laut. Wanita yang hamil, laki-laki yang melahirkan. Bintang laut. Teu apa? Kuda laut teu apa? Subhanallah, beda emang budak SMK mah. Brother and sister fillah, ketika seorang wanita kemudian mempraktekkan cinta yang salah dan bermasalah, selalu disakiti,
Maka lihat, seorang laki-laki memang begitu. Dari fungsi kelamin pun menonjol. Artinya dia senantiasa bernafsu dalam mengejar cinta. Dengan cara yang salah dan bermasalah. Ada vulgar kieu tausiah teh. Nah, kan geus gara deui yang budak SMP lah. Asal jangan terjebak 80 juta. Stres. Saya kemarin punya cerita, ya kan Kang Boni lagi makan. Dandanannya kayak gini aja, lagi makan. Malam-malam itu beres tausiah, set beres, makan, ganti setelan, makan, pinggir jalan. Di dekat Otista. Terus lagi makan, tiba-tiba, set ngaliwat weh. Seorang wanita teh. Kan, badai meser, abdi moal. Cukup teh meser abdi kumaha ieu teh. Oh, seana teh ieu euy. Butterfly naik butterfly, kupu-kupu malam. Seana teh, Mbak, mending makan dulu aja kata aku teh. Makan aja akhirnya, makan bareng sama aku, makan sambil makan dia ngobrol kan. Oh, ternyata ini teh ini ya kata aku teh. Sesuatu kupu-kupu malam tehnya. Terus aku teh ngobrol, semalamnya berapa? Sekian kata dia teh. Oh gitu ya. Ah, mau enggak? Ya nanti saya makan dulu cak aku teh. Terus singkat cerita, dia teh buka Instagram. Pas buka Instagram aku teh bilang, teteh ada Instagram juga? Ada dong cenah. Oh, teteh udah follow aku belum? Oh, apa namanya? Handi Boni cak aku teh. Nulisnya gimana? HANDY, oke. .BONNY. Oh iya, cek ditinggali we kumaha teh ruas. Pas dibuka bio profilna, perindu kampung halaman. James Bond, jaga masjid and kebon. Ditinggali kahandap deui teh. Langsung ruas. Astagfirullah. AA teh ustad. Langsung urang ngabalik deui. Teteh teh pelacur. Saya ambil ya, saya ambil sedikit uang, saya kasih teh, nitip ya, buat beli mukena. Bismillah, teteh niatkan beli mukena buat ibu teteh. Mudah-mudahan dengan sholatnya ibu bisa mendatangkan hidayah buat teteh. Cerik mah, begitu ceriknya kan orang sok tetega ningali awe cerik tehnya. Kalau ngelihat wanita nangis teh suka pengen nangkep gitu ta. Tapi kan pemenang, kan bukan muhrim, nggak boleh. Jadi akhirnya teh aku teteh. Maaf ya kata aku teh, aku nggak bisa meluk teteh karena bukan muhrim. Tapi setidaknya hatiku sudah memeluk hati teteh, insyaallah. Jadi insyaallah teh, mudah-mudahan teteh bisa bertobat. Tuh bang, sempleng tehnya. Saya kemarin dari Jogja mau ke Bali, ada DM Instagram, string. Assalamualaikum, alhamdulillah sekarang saya lagi belajar di hijab tuh, tinggalin. Kepong-kepong malam saja sudah tobat, mau dihijab. Falak wae ayeuna geus dihijab. Denun geus dihijab. Ari teteh kenapa susah dihijab? Tapi kok aya banci kan ya di Jalan Sumatera sok didatangan tiap malam Minggu biasanya kalau saya lagi di Bandung didatangan bareng. Datangan, mang atuh urang teh era kujakun tobat cek ana teh. Ustaz, da geus kieu abdi mah datang ke kajian TSB cek aku teh kayak urang Sabtu sore. Insya Allah. Kamari bulan Desember mang datang ke kajian. Ustaz alhamdulillah abdi geus hijrah cenah. Heeh tapi dihijab manehna teh. Heeh ngalih. Stres. Satu. Teman di akhir zaman. Oh iya tema teh geuning. Iya. Saya suka deg-degan kalau poster saya atau spanduk ini suka ada muka saya. Kenapa deg-degan? Beres acara ini bakal jadi naon ya? Biasa nama tuh dijadikan alas diuk, banget orang didiukan, pasti sok dihitutan, kukabehan, golim eta teh ngaranna. Ya, oke. Mending sama akhwat ditetet bawa ke rumah lah lebih manfaat insya Allah. Ganti daripada artis Korea, mending iya. Teteh ngejar siapa? Opa-opa siapa? Mau siapa sih? Lee Min Ho, Kim Jong Un, sah. Satu, maka kalau kita punya yang namanya salimul akidah, apa itu akidah yang kokoh, gak akan kita berpacaran, brother and sister fillah. Kenapa? Karena tahu gak manfaat, brother. Kenapa gak mau berpacaran? Karena tahu itu bakal menyesatkan kita.
menjatuhkan harga diri kita. Lihat tanggal 28 Februari. Ayeuna muncul sebuah film di bioskop, DIL dan 2 huruf di belakangnya, yang membuat setiap remaja kemudian akan bercumbu romansa dengan pacarnya kembali. Yang dari jomblo akan pacaran kembali. Dari yang tidak berpacaran jadi pacaran. Dari yang pacaran semakin lekat kemudian pacarannya. Pacaran itu luar biasa. Dari pegangan tangan, cium-ciuman, peluk-pelukan, tutumpakan, bubudakan. Luar biasa. Hoax ya. Hati-hati ini. Kondisi yang luar biasa. Kemarin teh ingat di Sulawesi ada seorang wanita ditusuk di belakangnya. Ditusuk sama pisau dapur. Kenapa? Karena menolak berhubungan seks dengan pacarnya. Di Sumatera ada seorang wanita ditusuk perutnya. Kenapa? Karena menolak berhubungan seks dengan pacarnya. Yang selalu jadi korban wanita. Data membuktikan 259.150 kasus kekerasan terhadap wanita. Tahun 2017 data dari Komnas Perempuan. 259.150 kasus, 63%-nya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. 23%-nya KDP, kekerasan dalam pacaran. Nikah encan geus main bubak babuk. Ya, lalaki SMK 14 Bandung, kalau ada seorang laki-laki yang membubak babuk seorang wanita, babuk deui eta lalaki. Banci itu. Kalau melukai wanita, menyakiti wanita namanya apa? Banci. Banci juga jarang melukai wanita. Kok pernah ningali banci melakukan kekerasan terhadap wanita? Ini fitrah kelelakiannya hilang. Rijal, rojul, rijal. Kokoh, tegas, mandiri, sikapnya. Itulah laki-laki. Tapi kalau laki-laki mulai melendoy, mulai kemudian senantiasa berpacaran, diragukan kelaki-lakiannya. Karena dia tidak pernah menyatakan cinta dengan sejatinya cinta. Nggak pernah. Putus dari yang satu, jadian sama yang lain. Putus dari yang satu, jadian sama yang lain. Hei para laki-laki yang PK, penjahat kelamin. Satu yang harus diingat. Wanita-wanita yang ada di SMK 14 Bandung ini adalah wanita-wanita anak kesayangan dari orang tuanya. Anak wanita yang ada di sini adalah anak-anak yang senantiasa disayangi oleh keluarganya. Tolong jaga mereka. Jangan lukai mereka. Seandainya kau belum sanggup untuk menikahi mereka, biarkan dia. Jodoh yang terbaik datang dengan cara yang terbaik. Salimul akidah, akidah yang kokoh. Brother, sebentar lagi tereh ke akhir zaman ini sebenarnya brother. Makin kesini makin deket sama kiamat. Benar brother? Sok, jawab dengan jujur. Enak sholat, enak gak sholat? Enak sedekah, enak gak sedekah? Subhanallah. Enak pacaran, enak jomblo? Enak sekolah, enak gak sekolah? Ya, tinggali banget ngawaduk nanti ya. Enak tahajud, enak tidur? Subhanallah, beuki ngawaduk kadi ya. Ada pilihan ketika dipilih yang ini enak ini atau yang ini. Cahaya iman akan menyatakan lebih nikmat ketika memilih sesuatu yang Allah ridho, Rasul ridho. Maka ketika kata Allah jangan pacaran, jangan mendekati zina, pasti kita akan senantiasa berusaha untuk menjauhi zina itu, brother and sister film. Meskipun berat, Kang, susah Kang kalau saya memutuskan pacar saya, Kang. Lebih susah kalau masih pacaran. Fokus sekarang, belajar, bahagiakan orang tua. Orang tua nggak dibahagiakan, kenapa pacar yang dibahagiakan? Ari kolot nitah yang meli galon, ini hara reseh, ari pamajikan, ayang jemput aku. Sayang antelin aku. Sayang rumah aku kosong. Nepi hareupeun imahna kan, geus nepi hareupeun imahna teh. Sayang aku udah di depan rumah. Nah, naonan dari kamu kan aku geus ngomong bieu imah urang mah kosong. Nah, urang mah kada iman ini urang. Lebok. Nah, langsung dibalas, "Siap." Subhanallah. Ya, salimul akidah. Ayo balikkan kembali akidah kita, brother. Muslim, kita muslim. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, habu ilallah. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Salimul akidah akan melahirkan kedua, sahihul ibadah, ibadah yang benar. Sulit menunaikan salat. Lebih sulit kalau kita enggak salat. Sulit kalau misalkan menjalani kejombloan ini. Lebih sulit kalau kita nggak jomblo, brother and sister fillah.
Sulit fokus belajar di sekolah ini. Banggakan kemudian sekolah kita di sini. Berapa banyak ribuan orang yang mau masuk sekolah ini tapi nggak masuk, brother. Berapa banyak orang yang pengen masuk sekolah ini tapi nggak keterima. Teman-teman keterima, bahkan kemudian dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetes air mata dan keringat dari orang tua. Dikorbankan hartanya untuk kita bisa sekolah, untuk kita punya handphone, untuk kita punya kendaraan. Tapi luar biasanya kita memanfaatkan setiap potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala justru kepada jalur kemaksiatan. Aneh dan bermasalah ini, brother. Cukup menjadi orang yang terbaik itu baik. Menjadi orang yang baik itu adalah belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan. Tapi menjadi orang yang baik bukan berarti senantiasa melakukan kesalahan. Enggak. Teman-teman bisa belajar dari kesalahan saya. Bisa belajar dari kesalahan saya. Enggak harus teman-teman melakukan kesalahan dulu, baru bisa jadi kayak Kang Boni. Enggak bisa. Emang saya juga lagi SMA rindu. Teman-teman luar biasa. SMA semangat sekolahnya. Alhamdulillah. Ana mabal sabulan baheula. Mabal sabulan. Mau di DO sama sekolah sayang. Kenapa? Karena pinter si Boni teh. Pinter cuman suka mabal. Dan loyalitas ke sekolahnya tinggi. Aku mah dulu. Cek aku teh Pak, saya sama sekolah ini senantiasa cintanya luar biasa dibandingkan dengan Bapak. Saya sudah mengorbankan keringat dan tetes darah demi sekolah ini. Tawuran ya teh beleguk karena itu kena. Masa lalu. Tapi akhirnya kita belajar dari masa lalu. Nggak penting, nggak bagus gitu. Ya Allah. Ana mah bahasa bulan oge abus Unpad. Pajajaran University di Jatinangor. Ana mah bahasa bulan we abus Unpad mun teu mah bahasa bulan ana sigana abus University sigana teh. Teman-teman, salimul akidah, sohihul ibadah. Fokus dalam belajar. Fokus terhadap apa yang dikerjakan. Kang, tapi saya dulu pernah maksiat. Saya dulu pernah pacaran. Saya dulu pernah mengkhianati orang tua saya. Saya dulu pernah begini. Saya dulu pernah begini. Gimana, Kang? Satu, tutup setiap aib dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Dua, tatap masa depan yang indah. Kau layak dibahagiakan. Dan kau layak bahagia. Dan kau layak mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari hari ini. Tutup aib dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Tatap masa depan yang indah. Titip doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya istiqomah. Keempat, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka brother and sister fillah, ketika sudah fokus begitu, satu hal yang kita kerjakan. Apa kata ulama? Pertama kali kalau kita hijrah berubah, apa yang harus dirubah? As-salatu ala waktiha. Salat. SMK 14 Bandung. Siap jaga salatnya? Jangan tinggalkan salat. Sholatnya beres, hidupnya beres. Sholatnya nggak beres, nggak akan beres hidup kita. Orang yang senantiasa sholat, lembut sikapnya, santun lisannya. Lembut sikapnya, santun lisannya. Masya Allah, kalau ketemu sama orang lain juga lembut. Ngenahan, ninggalin aja. Nggak pernah terlihat kemudian sedih. Nggak pernah orang yang sering sholat itu senyum, kemana-mana seri, we. Boga hutang seri, mana-mana. Lapar seri, gitu, we. Yakin, gitu. Nyawa di kantin loba hutang, man. Orang yang sholat nikmat dalam kehidupannya. Wajahnya terbasahi air wudhu, jerawat pergi dari dirinya. Nggak harus kalian beli tar putar-putar di wajah. Tekuduk melinuk itu. Wudhu we. As-salatu ala waktiha. Satu, poin yang pertama, salimul akidah untuk menghajari teman di akhir zaman. Satu, salimul akidah, as-salatu ala waktiha. Sholat tepat waktu dijaga. Ayo yang belum sholat, sholat. Yang masih bolong-bolong, ayo sempurnakan sholatnya. IPK bagus, tapi kemudian nggak pernah sholat, nggak ada artinya, brother. IPK itu bukan indeks prestasi kumulatif. IPK itu indeks prestasi ketakwaan. Sejauh mana kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan cerdaskan kita. Allah cukupkan rezeki kita. Allah jaga kita. As-salatu ala waktiha. Salatnya beres, semuanya beres. Salat tepat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain. Apa birrul walidain? Terakhir, berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua kita, ada orang tua di sekolah, ada orang tua di rumah. Orang tua di rumah yang melahirkan kita. 17 tulang patah secara bersamaan ketika melahirkan kita. Itu orang tua kita. Sakit yang dirasanya. Subhanallah. Saya nemenin istri saya ngelahirin teh, subhanallah. Sakitnya luar biasa. Peperketan mang ketika ngelahirkan teh mang. Tarik nafas buuk keluar.
Ustadz ini kayaknya harus disuntik induksi. Ini suntik we cekurang teh. Ngalir ke pamajikan, papa mah tinggal bilang suntik nyeri nyaho, sabar cekurang teh. Itu ngedengnya luar biasa teh. Sakit itu brother. Lalu kemudian cekurang teh, mam istighfar. Ayo cek si mamam teh, istighfar. Astagfirullah maksudnya. 17 tulang patah secara bersamaan ketika melahirkan teman-teman. Subhanallah. Sakit yang dirasanya, bagian tubuhnya sobek, brother. Antum pop BAB keras, hese. Oh, pepertatan aku mah. Mesti jumpalitan. Eta we geus hese. Sok. Pernah sampai getihan teu? Pup sampai berdarah, sampai sobek gitu tah bujur teh pernah enggak? Bayangin. Orang tua kita melahirkan kita, sobek bagian tubuhnya. Sobek, saya rekam itu dari proses kemudian melahirkan anak saya itu. Sampai sobeknya itu bagian tubuh, darah keluar berceceran. Kemudian ketika anak itu keluar, demi Allah, wanita itu, ibu itu kemudian tersenyum bahagia. Dia tidak pikirkan rasa sakit dan darah yang keluar dari dirinya, tapi yang dia pikirkan adalah anak yang keluar lahir dengan sempurna. Lalu dia peluk. Itulah kita. Dibesarkan dengan penuh kasih dan sayang, diberikan ASI selama kurang lebih 2 tahun, kemudian diajarkan berbicara, diajak kemudian berjalan, sampai tumbuh besar seperti teman-teman hari ini. Kenapa? Sekarang teman-teman lebih pandai berbicara daripada orang tua, lebih sering ngebantah orang tua, lebih kasar ngomong sama orang tua, padahal orang tua yang mengajarkan bicara kepada kalian. Kenapa kalian sekarang senantiasa lari menjauh dari orang tua kalian? Padahal orang tua kalianlah yang mengajarkan kalian berjalan dan kemudian berlari. Kenapa? Sekarang teman-teman lupa akan kasih sayang dari orang tua. Orang tua kalau pakai kacamata minus atau plus? Rata-rata plus atau minus? Plus, rabun dekat, rabun jauh. Kalau anak muda rata-rata pakai kacamata minus atau plus? Minus. Minus, rabun dekat, rabun jauh. Orang tua, rabun dekat, dia tidak peduli dengan kebahagiaan dirinya, yang penting anaknya bahagia. Dia nggak penting tentang kemakmuran dirinya, yang penting anak saya bisa sekolah. Dia nggak penting kebahagiaan dirinya, yang penting anak saya bahagia. Dia rela jual apapun, yang penting anaknya bisa sukses. Kebahagiaan orang tua adalah melihatmu sukses. Namun tidak sedikit anak yang justru melantarkan orang tua ketika anaknya sudah sukses. Orang tuanya diambil, kemudian dipasukkan ke panti jompo. Satu orang ibu bisa mengurus 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa mengurus 1 orang ibu. Kau tidak akan paham bagaimana menyesalnya kemudian belum mampu membahagiakan orang tua. Tanyalah kepada sahabatmu yang pernah atau yang sudah ditinggalkan oleh ibu atau bapaknya. Saya mohon maaf seandainya ada seorang teman saya di sini yang orang tuanya sudah meninggal. Pelajaran bagi orang tuanya yang masih hidup. Brother, kau masih punya waktu untuk membahagiakan ibumu. Sekedar mengucapkan kalimat maaf kepada ibumu. Orang tua yang di rumah dan orang tua yang di sekolah. Guru kita sabar membina kita. Sabar mendidik kita. Berapa banyak sekarang siswa, siswi, SMA, SMK di Indonesia yang justru guru sekolah dilawan. Sampai dipukulin. Bahkan ada yang dibunuh. Subhanallah. Mereka lupa bahwa mereka pun punya anak, tapi mereka lebih banyak waktunya di sekolah daripada di rumahnya. Waktunya habis di sekolah daripada di rumahnya. Sampai seorang anak bertanya kepada guru itu, "Pak, kenapa Papa sering di sekolah daripada di rumah? Papa nggak lebih sayang sama aku. Papa lebih sayang sama anak-anak yang di sekolah daripada sama aku yang ada di rumah." Kemudian kata, ini beban berat buat saya. Saya harus mengajak mendidik 2 orang anak. Anak saya yang saya besarkan di rumah dan anak yang saya didik besarkan di sekolah. Kita nggak pernah sadar atau suatu saat nanti orang tua kita akan meninggal. Summa nauzubillah, kita pulang siang ini ke rumah, tiba-tiba ada kabar dari rumah, "Nak, sabar ya nak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Ibumu nak sudah meninggal, nak. Apa yang kamu akan katakan?" Lalu kemudian kamu mengatakan, "Mama jangan pergi dulu, Ma." Di hadapan jenazah ibu, demi Allah semua sudah terlambat ketika seperti itu. Menyesal.
Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Mumpung masih hidup, masih bisa ambil handphonemu, putuskan pacarmu, dan katakan kepada ibu, Bu, maaf, aku lebih sayang sama pacar aku daripada sama ibu selama ini. Jujur, kalian dusta ketika berbicara cinta kepada ibu. Kalau saat ini kalian tidak pernah biasa memberikan kelembutan-kelembutan kepada ibu. Menyesal itu belakangan, brother. Nanti menyesal itu. Jangan sampai prinsip di kita yang namanya anak muda, rabun jauh. Dia lupa masa depannya. Lalu dia mengatakan, yang penting muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati masuk surga. Subhanallah. Padahal syarat mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus sakit. Anak muda pun bisa kembali kepada Allah. Teman-teman keluar dari sekolah ini bisa meninggal? Bisa. Kapan datangnya kita tidak tahu. Satu yang harus kita tahu, kematian itu pasti. Malaikat maut dalam satu hari 70 kali datang ke diri kita, sekedar menanyakan, sudahkah tiba waktunya ya Rabbi? 20 menit sekali datang kepada diri kita. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, SMK 14 Bandung. Hijrahlah selagi kau sempat. Hijrahlah untuk senantiasa memperindah taubat. Hijrahlah untuk lebih dekat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hijrahlah menjadi pribadi yang lebih baik. Bangsa ini butuh generasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Bangsa ini butuh pemuda-pemudi yang cinta akan negeri ini. Bangsa ini bukan butuh pemuda-pemudi yang caci maki, penuh dengan kehinaan. Tidak, bangsa ini justru besar dengan pemudanya yang senantiasa punya motivasi yang tinggi. Min kuwah, pemuda yang kuat visinya, kuat cita-citanya, kuat semangatnya, kuat ilmunya, kuat kebermanfaatannya. Pemuda adalah pilar suatu kebangkitan bangsa. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga yang terakhir, al-jihadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip mukmin yang paling terbaik, akhlaknya indah, sikapnya santun, sayangi sesama kita. Jangan saling menghina, jangan saling mencaci maki. Ikhwan dan